Bisa bayangkan perasaan anak yatim yang sudah lihat foto duluan tapi nggak pernah nampak. Ini yang kurang ajar, yang buka gorden atau yang foto tadi, Pak? Yang foto. Seharusnya kalau dia tahu tetangganya yatim, paling kurang sudah sebarkan foto, bawa pulang 2 potong, ketuk pintu rumahnya. Nak, ini sedikit, tapi nggak ada sausnya. Kurang ajar sih lagi-nya, Pak. Masa kasih tu anak yatim nggak pakai saus? Dia enak-enak tadi di sana pakai saus. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih di dalam pembahasan tentang adab walimah, dan kita sedang membicarakan perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak menghadiri walimah, boleh tidak menghadiri undangan walimah. Dan kita sedang membahas dari sisi pandang orang yang mengundang atau sahibul hajat. Kita sudah bahas beberapa di antaranya. Boleh tidak menghadiri walimah atau undangan walimah ketika orang yang mengundang bukan orang yang memiliki kecakapan hukum, seperti anak-anak, orang gila, dan sejenisnya, kecuali dibuat walimah oleh walinya. Kemudian boleh tidak hadir ke walimah apabila yang mengundang bukan orang Islam. Boleh hadir, namun boleh tidak hadir, artinya tidak berdosa kalau yang mengundang selain daripada orang Islam. Kemudian ketiga, boleh tidak datang ke undangan walimah apabila sahibul hajat atau yang punya acara adalah orang fasik. Ini yang kita bahas minggu yang lalu. Orang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat, serta terbiasa melakukan dosa kecil. Maka kewajiban menghadiri undangan walimah menjadi gugur apabila yang mengundang orang yang terbiasa melakukan maksiat. Jadi yang dilihat adalah profilnya, karakter orang yang punya hajat. Kenapa begitu? Karena dengan mendatangi akan membuat dia bangga dengan maksiatnya. Koruptor kalau buat acara boleh tidak hadir, karena kalau hadir dia merasa ternyata koruptor banyak temannya. Ini yang menyebabkan tidak hadir tidak mengapa. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas minggu yang lalu yaitu boleh tidak hadir ke undangan walimah apabila walimah itu
dibuat dengan keyakinan banyak harta haram di dalamnya. Jadi yang punya hajat bekerja di tempat yang haram atau menghasilkan uang dari cara yang haram, lalu buat walimah anaknya, kalau kita yakin makanan yang dihidangkan berasal dari harta haram, maka kita pun haram mendatanginya. Kalau Imam Malik menegaskan haram datang, haram makan. Kalau Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan kalau kita yakin yang punya hajat memang ada uang haram yang dia hasilkan dan kita khawatir ada di dalam makanan yang dihidangkan, makruh mendatanginya. Jadi kalau sudah dibilang makruh, datang tidak berdosa, namun lebih baik tidak datang. Jadi kiban man menyontek sengu, kayak mana kalau acara orang tiba-tiba sepi, nggak ada orang, itu urusan dia dengan Allah. Dia saja dengan Allah tidak mikir masalah Allah marah. Kenapa kita harus mikir dia marah? Yang menciptakannya Allah, dia khianati. Kita ketika diundang tidak datang, kenapa dia harus tersinggung? Kenapa dia tidak mikir bahwa Allah tersinggung dengan cara dia mencari rezeki? Nah, jadi kalau kita yakin yang buat acara bercampur-campur hartanya, syubhat antara halal dan haram, lebih utama tidak datang. Walaupun masih boleh datang, kalau bisa tidak makan lebih baik. Kalau bisa tidak makan lebih baik. Karena dengan makan, mungkin yang kita makan bahagian harta haram, maka daging yang tumbuh dari harta yang haram akan menyebabkan neraka menunggunya. Baik, kita lanjut. Masih ada beberapa perkara dari sudut pandang orang yang mengundang yang menyebabkan boleh tidak hadir ke walimah. Kenapa bahasanya boleh tidak hadir ke walimah? Artinya kalau mau hadir boleh, namun tidak wajib lagi. Karena hukum dasar datang ke walimah orang, undangan orang wajib. Tapi karena ada perkara-perkara ini menyebabkan tidak wajib. Jadi enggak berdosa lagi. Hukum dasar berdosa. Tidak menghadiri undangan orang, walimah perkawinan, dosa tanpa uzur. Ini perkara ini menyebabkan tidak berdosa kalau tidak hadir. Baik, kita lanjut yang kelima. Boleh tidak menghadiri undangan walimah, yaitu iza kanat da'i taliban lil mubahat. Apabila orang yang mengundang sengaja mengundang untuk bermegah-megah, bermewah-mewah, ingin mengundang tujuannya untuk membangga-banggakan hartanya. Jadi ini biasanya tentu orang yang berharta. ويشترط لإجابة الوليمة ألا يكون الداعي إليها طالبا للمباهات والفخر. Syarat seseorang wajib menghadiri walimah apabila orang yang mengundang bukan orang yang membuat acara dengan tujuan mubahat dan fakhar. Jadi mubahat itu dia ingin kasih tahu orang hartanya banyak. Buat acara sampai 2M. Untuk acara saja buat sampai 2M. Dia memanggil semua kolega, kawan, bahkan dipanggil, diundang orang-orang yang dia kenal, tapi ada tujuan di dalam hatinya. Dia ingin kasih tahu, ini saya, inilah saya, dan inilah kekayaan saya. Nah, jadi dipoles acara walimahnya berlebihan untuk menampakkan kekayaannya.
wal fakhr, dan ada sifat sombong atau membangga-banggakan diri. Nah, kalau kita tahu tipe orangnya begini, maka dibolehkan untuk tidak hadir. Wa bihaza sarrahal malikiyah wasyafi'iyah. Begini ditegaskan di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi menjelaskan dengan detail anna ad-da'wah allati yuqsadu biha qasdan mazmuman min at-tatawul wa insya' al-hamd wa syukr wa ma ashbaha dhalik fala yanbaghi ijabatuha. La siyama ahlul ilm. Imam Hanafi menjelaskan lebih detail, mengatakan kalau kita tahu seseorang mengundang dengan tujuan yang buruk. Apa tujuan buruk? Dia tidak melakukan itu karena ikhlas mengamalkan sunnah Nabi, taat pada perintah Allah. Tidak, bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah wa insya alhamd. Dia ingin mendapatkan puji-pujian. Wasyukru. Wasyukri, dia ingin juga dapatkan terima kasih. Selain pujian, dia ingin mendapatkan satu penghargaan dari orang banyak, sehingga dia senang kalau mengatakan luar biasa walimah itu, kaya sekali orangnya, melepah kaya. Jadi kalau sudah muncul kalimat misal luar biasa orang itu, kalau di sini Lok Semame sang nyo paling kaya, dan dia bangga, dia senang orang mengakui dia sebagai orang terkaya. Nah, perkara-perkara ini maka fala yanbaghi ijabatuha. Tidak layak seseorang menghadiri walimah itu. La siyama ahlul ilmi. Lebih-lebih orang yang alim. Orang alim lebih bagus tidak datang kalau diundang oleh orang kaya yang buruk tujuan hatinya untuk buat walimah tersebut. Lianna fil ijabah izlal anfusihim. Karena orang alim kalau hadir malah dia telah menghinakan dirinya. Jadi ilmu sudah di bawah uang. Kalau ada orang alim yang menghadiri acara walimahnya para artis, pejabat-pejabat korup atau yang memang punya akhlak tidak baik, dihadiri oleh orang alim, maka image yang muncul, pandangan yang muncul adalah orang alim saja tunduk kepada uangnya orang bodoh. Karena dunia sekarang, Pak, ini zaman fitnah. Uang mengatur segala-gala. Maka le orang alim saya ke kedang peng hana alim le. Padahal menuntut ilmu bertahun-tahun, begitu ketemu uang hilang ilmunya. Itu juga banyak. Demi mendapatkan jabatan, halal berubah jadi haram. Yang haram berubah jadi halal. Di mulut orang alim ini, gara-gara apa? Akibat berlindung di bawah orang kaya yang bodoh. Ini adalah satu kehinaan. Imam Hanafi langsung mengatakan kehinaan orang alim hadir di acara orang kaya yang suka membangga-banggakan hartanya. Kecuali orang kaya itu saleh. Itu lebih baik aja. Karena nanti souvenirnya aja mungkin dikasih emas satu-satu manyam. Orang kaya kalau saleh, pasti manfaatnya untuk agama luar biasa. Tapi kalau orang kaya yang model tidak saleh, dia lebih banyak menghabiskan untuk dunianya. Maka orang alim tidak layak mengikuti gaya hidup orang kaya itu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala ini salah satu yang membuat boleh tidak hadir ke walimah orang yang membangga-banggakan harta. Dan ini telah dicaci Allah kepada orang yang suka membangga-banggakan harta dengan menampakkan cerita Qarun. Jadi ketika Allah mengatakan Qarun itu anak kunci gudangnya saja,
itu dibawa oleh uli usbah. Qarun itu kunci gudangnya saja itu dibawa oleh orang-orang yang kuat. Bukan karena besarnya kunci, tapi karena banyaknya anak kunci. Sehingga tidak sanggup dibawa oleh orang lemah, harus dibawa oleh orang kuat. Besar dan banyak pembendaharaan gudangnya. Kami waktu melihat danau Qarun, Buhaira Qarun di Fayyum, ya, di Mesir, kejadian Qarun di Mesir karena itu daerah kekuasaan Fir'aun dan Qarun. Kami sudah ke danau Qarun. Danau itu dipercaya oleh orang Mesir tempat tenggelamnya harta Qarun. Sekarang sudah jadi danau. Memang luas sekali danaunya, Pak. Jadi mungkin hampir seluas danau Laut Tawar. Kalau itu benar, maka sebesar itulah area tempat tenggelamnya harta Qarun. Kami sudah mengunjunginya. Dan Allah ketika menceritakan kekayaan Qarun, Qarun suka membangga-banggakan harta. Dia mengatakan, ini kucari dengan kepintaranku, dengan ilmuku. Di ujung ayat, Nabi Musa memperingatkan Qarun, wa idh qala la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan engkau membangga-banggakan hartamu, karena Allah tidak suka kepada orang yang membangga-banggakan harta. Itu nasihat Musa. Qarun tidak dengar. Ujungnya untuk menghinakan Qarun dan menghinakan hartanya, Allah tenggelamkan Qarun beserta dengan harta-hartanya. Kan kalau kita pikir, ya bagusnya ya Qarun saja yang dihabisi. Hartanya biarlah untuk jadi orang miskin, kan? Begitu kita cara pikir kita nyodino. Kita Pak, kalau ada orang kaya mati, kita berharap hartanya ya dibagi-bagilah ke Baitul Mal, kan begitu. Tapi ternyata Allah habiskan semuanya untuk menunjukkan apa? Membangga-banggakan harta adalah salah satu perbuatan yang sangat-sangat dibenci Allah. Sehingga Allah ingin mengatakan, bagi Allah tidak ada sesuatu kelebihan pun dari harta yang dibanggakan itu. Ditenggelamkan begitu saja ke dalam bumi. Makanya penyakit membanggakan harta itu haram selama-lama. Kalau dalam walimah, itu membanggakan harta bagaimana Bapak Ibu? Orang bermewah-mewah bukan pada tempatnya. Pelaminan tidak boleh yang 20 juta. Harus yang 50 juta. Dengan berbagai pernak-pernik. Lalu kemudian kipas angin, enggak boleh kipas angin biasa. Harus nampak orang kaya. Jadi cari kipas angin yang paling mewah. Kalau tujuannya untuk menyamankan yang diundang, masih boleh. Tapi kalau ingin orang mengatakan, Masya Allah, kipas angin saja begini, itu sudah mulai, dia senang dengar itu, dia dah mulai masuk ke dalam ini. Lalu dia setting bangunan tempat walimah, itu habis-habisan. Jadi bangunan yang selayaknya sederhana, tapi dia habiskan harta. Belum lagi make up darah baru, make up lintu, belum lagi kadang-kadang ini saja lantai saja, itu enggak boleh lantai keramik, harus dipakaikan permadani. Jadi biar orang tahu siapa dia. Ini dahsyat. Makanya coba lihat gaya-gaya orang-orang kaya di kalangan atas, kalangan jet set. Artis-artis itu buat acara M. Hanya untuk acara setengah hari M. Yang model-model begini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya makanan itu bagus dimewahkan. Karena itu tujuan kita bersedekah. Jadi inti mewah itu pada makanan bagus. Jadi orang-orang yang diundang merasa senang dengan menu yang disediakan. Tapi ketika di dalam hati terselip untuk menampakkan makanan, dia sanggup beli ini agar orang memujinya, itu berubah. Dengan niat itu berubah. Makanan itu menjadi salah satu alat
yang kemudian dibenci pemiliknya. Padahal bagus sebenarnya memewahkan makanan, selayaknya begitu. Tapi ternyata tujuannya berbeda, agar orang memuji dengan mengatakan, Masya Allah, makan saja di tempat orang kaya itu, pizza, burger, roti pentol, misal begitu. Roti pentol hanya mewah, tak, ya? Tapi intinya dia buat yang aneh-aneh. Ada kambing guling, ada bantal guling, pokoknya mewah-mewah semua lah, Pak. Tujuan hatinya agar orang mengatakan di mulut, Masya Allah, luar biasa, kaya dan. Ini ketika dia senang, dan dia yang tahu bangga dengan tidak dia sendiri. Begitulah ibaratnya walimah yang sebaiknya kita tidak usah datang kalau kita diundang, kalau kita tahu tipe orang yang mengundangnya. Tapi kalau kita tidak kenal, kita cuma dapat undangan, kita nggak tahu tipenya, orangnya agak sombong begitu, maka tidak mengapa untuk menghadirinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita hari ini mungkin bukan buat walimah, tapi saya ingin kabarkan bahwa dalam pembahasan para ulama, membangga-banggakan harta dimanapun, kapanpun, itu tetap haram. Salah satu penyakit kita hari ini apa? Kita membangga-banggakan harta kita dengan mengupdate di media sosial. Contoh, ini dibahas oleh para ulama kontemporer. Kita sering makan di kafe-kafe. Kebetulan mungkin kita makan mewah, kita duduk di kafe yang sekali makan 500.000, 600.000. Jadi makanannya saja dipanaskan dengan lilin dari bawah, bisa masak sendiri langsung di atas meja. Itu macam-macam namanya, ada steamboat, ada steam perahu, ada macam-macam, Pak. Model macam bistik satu tapak tangan saja itu mencapai 50.000. Padahal kalau kita beli di pasar itu sudah setengah kilo daging dapat. Lalu kita dengan hanya dihiasi dengan kentang goreng. Jadi kalau kentang goreng mungkin murah, tapi begitu dikasih nama potato, itu langsung berubah jadi mahal. Jadi teman kita makan apa? Omelet. Omelet itu harga satu omelet 100.000. Padahal begitu dikasih nama asli, boh manok dadar, leribe, dikasih nama omelet 100.000. Tapi kita makan sekali-sekali. Okeylah, sekali-sekali makan. Bawa keluarga. Aman, boleh-boleh saja menyenangkan isteri dengan itu. Ya, tapi sekali-sekali. Tapi ketika kita mulai memfotonya, ini belum makan, kita foto duluan. Kita minta sama pelayan, foto dulu, foto. Habis pelayan foto kita satu keluarga, kita mulai foto makanan kita. Lalu kita pamerkan di Facebook, kita pamerkan di media sosial. Lalu kita membuat status yang kira-kira nampaknya rendah hati. Alhamdulillah, akhirnya kami makan juga yang model-model begini. Kalian kapan? Begitu-begitu, Pak, rasanya. Malam minggu depan begitu lagi. Malam minggu depan begitu lagi. Sering orang foto makanan, Pak. Kirim, nanti tulisnya macam-macam. Apa hukumnya? Ketika terselip di hati membangga-banggakan kekayaannya, maka berubah menjadi perbuatan dosa. Makanannya tidak haram, tapi niatnya ingin memamerkan. Nyo kamu apa? Kamu 3 pajuh 600.000, kan lagi model awak kah, model-model 50.000. Dia ingin mengatakan dirinya ada harta. Di situ jatuh ke dalam dosa. Nanti dia tunggu tu di Facebook, dia tunggu komen, Masya Allah, luar biasa. Kami tidak mampu begitu. Dia senang. Dia dah mulai mendapatkan syahwat hatinya. Bukti kita suka dipuji, ketika ada yang tidak puji kita marah. Itu berarti kita ingin dipuji. Misal kita sudah update di Facebook, enggak ada yang komen satu orang pun. Sudah 4 jam, dari habis Isya sampai jam 2 belum ada yang komen. Lalu kita tidak bisa tidur gara-gara itu.
Kita tidak bisa tidur mempikiran, hana harga membacut. Ini berarti kita ingin dipuji. Disitulah kita tahu niat kita bermasalah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan biasakan membangga-banggakan harta. Karena ada hadis, Nabi menyebutkan itu tentang tanda-tanda seburuk-buruknya umat di akhir zaman. Salah satunya berbangga-bangga dengan makanan dan minuman. Itu salah satu tanda umat di akhir zaman, seburuk-buruk umat. Jadi di ujung hadis Nabi menyebutkan, zalika min asyrari ummati. Yang gaya hidupnya begitu, itulah seburuk-buruknya umatku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Tabrani. Maka hati-hati. Kita ini disuruh berbagi makanan, bukan disuruh berbagi foto makanan. Itu yang perlu kita tahu. Rasulullah mengatakan kepada Abu Zar, ya Aba Zar, wahai Abu Zar, iza tabakhta marakan, kalau engkau sedang memasak lauk, fa'aksir ma'aha, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, berbagilah dengan tetanggamu. Yang disuruh bagi makanan, bukan foto makanan. Hari ini orang makanan enggak bagi, fotonya yang dibagi. Hantar ke hati dia, Pak. Dia duduk di KFC, satu keluarga. Itu sekali makan 300.000, belum lagi burger-burger kecil. Tapi harganya seperti burger besar, es krim kecil seperti es krim besar. Pokoknya Masya Allah, melambung-lambung dia makan di situ. Di foto, kirim ke grup. Dalam grupnya ada janda dengan anak yatim buka Facebook mamaknya, lihat tetangganya dalam foto sedang makan di KFC. Si anak mengatakan, mak, Pak Awa samping sedang di KFC. Kita kapanlah sekali-sekali, Masya Allah, dia lihat besar-besar sekali ayamnya. Ini sausnya juga beda. Ada saus putihnya. Bapak jangan tanya kenapa saya tahu. Itu pasti dalam pikirannya, Ustaz ada apa kau nya? Karena sekarang jemaah curiga banyak sekali kau Ustaznya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia tanya sama mamaknya, kapan kita bisa makan kayak gini, mak? Mamaknya mengatakan sambil berderai air mata, sabar nak. Nanti mamak kalau sudah kawin lagi kita pergi anak. Berdoa saja semoga papamu yang baru orang kaya, walaupun pensiunan. Dan si anak mengatakan mudah-mudahan nanti dibawa pulang sama Pak Wah samping itu. Ditunggu jam 11 terdengar suara mobil pulang. Dibuka pintu pagar rumah dari samping. Diintip oleh anak yatim. Dibuka gorden jendela. Ditunggu, tidak ada ketukan pintu di rumahnya untuk membawa 1 atau 2 potong dari KFC tadi. Bisa bayangkan perasaan anak yatim yang sudah lihat foto duluan tapi enggak pernah nampak. Ini yang kurang ajar, yang buka gorden atau yang foto tadi, Pak? Yang foto. Seharusnya kalau dia tahu tetangganya yatim, paling kurang sudah sebarkan foto, bawa pulang 2 potong, ketuk pintu rumahnya. Nak, ini sedikit, tapi enggak ada sausnya. Kurang ajar asyik dengan Pak. Masa kasih tu anak yatim enggak pakai saus? Dia enak-enak tadi di sana pakai saus. Jadi, Pak Ibu yang Allah muliakan, ini membangga-banggakan semua. Pekerjaan membangga-banggakan harta itu dilaknat oleh Allah SWT. Jadi jangan coba-coba ingin mengatakan macam-macam kepada orang-orang yang kadang-kadang diberi Allah kekurangan di dunia ini. Nah, ini makanya kenapa orang yang membanggakan harta boleh tidak hadir ke walimahnya, agar tidak mendukung kesombongan dia. Jadi nggak usah hadir kalau kita tahu itu. Nah, baik. Tapi jangan bilang-bilang, Pak. Kita nggak hadir. Begitu ditanya, apakah Nana hadir? Apakah dia Ustaz kah termasuk embung tak kah? Kamu tu sombong sekali orangnya. Ustaz bilang jangan hadir. Jangan kasih nomor HP saya di saat seperti itu. Jadi kalau nggak hadir, ya nggak hadir saja. Baik. Satu lagi. Setelah itu baru kita bertanya jawab. Berikutnya. Kapan boleh tidak hadir walimah lagi? Yaitu ayyakuna da'i imra'atun ghaira mahram.
Kalau yang mengundang seorang perempuan tapi tidak ada mahramnya. Maksudnya yang punya hajat perempuan, kita diundang. Mungkin dia buat acara untuk anaknya, tapi ini perempuan enggak ada suaminya lagi, janda. Namun dia tidak ada yang menemani untuk buat acara itu. Gemubut gero ke. Dan kita diundang khusus, artinya kita datang ke walimah karena ada bling-blingnya, ada maksud-maksud tertentu, dan dia tidak ada mahram. Ini sebaiknya tidak datang karena ditakutkan akan jatuh ke dalam fitnah. Dan begini yang ditegaskan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i, bahawa terlarangnya menghadiri walimah apabila yang mengundang seorang perempuan yang dia tidak ada mahram, kecuali dia ada mahram yang ketika kita datang dia ditemani oleh orang lain. Maksudnya ada paman-pamannya, ada saudaranya, itu tidak mengapa. Tapi kasus seperti ini jarang kita temui, Pak. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai timbul fitnah kita datang ke rumah seorang janda yang tidak ada mahram, sendiri. Jadi ketika tamu sudah pulang semua, kita tertinggal dengan janda itu, bicara lama berdua di bawah pelaminan. Ini sudah mulai menimbulkan fitnah. Karena Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna ahadukum ma'a ghairi zi mahram, janganlah engkau berdua-duaan dengan yang bukan mahram, illa wasalisuha asyaitan. Kalau itu terjadi, ketahuilah kata Nabi, yang ketiganya pasti syaitan. Kita kalau sudah berduaan sama yang bukan mahram, itu bisikan syaitan pasti ada. Itu pasti mulai mengatakan, Masya Allah, trip, lagak cin. Lama-lama kayaknya cantik juga nih janda nih. Tapi lama sekali, sebulan, 2 bulan lihat, cantik juga. Dan mulai nih syaitan berbisik. Ini contoh-contoh. Ini akibat jebakan-jebakan berdua-duaan yang bukan mahram. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kuatnya para ulama menegaskan tentang jangan jatuh ke dalam fitnah. Namun sekali lagi, kasus seperti ini sekarang jarang terjadi. Karena kalau sudah buat acara, biasanya itu sudah mulai ditemani. Walaupun seorang janda pun ditemani. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bicara masalah janda nih. Jadi jangan menganggap bahwa janda itu terhina. Yang menolong janda, itu ada janji Nabi. Apa kata Rasulullah? Man masya alal armalah wal yatim, barang siapa yang berkeliling-keliling menolong janda dan anak yatim, fahuwa kal mujahid fi sabilillah, dia itu sama dengan berjihad fi sabilillah. Ini hadis sahih, Pak. Saya lupa perawinya, tapi hadis ini sahih, bukan hadis dhaif. Yang berkeliling-keliling menolong janda dan anak yatim, dia seperti mujahid fi sabilillah. Jadi kalau kita punya harta, salah seorang yang berhak ditolong adalah janda dan anak yatim. Karena janda hari ini itu rata-rata terpaksa menanggung nafkah anaknya. Padahal dalam hukum Islam, seorang ibu tidak pernah disuruh menanggung nafkah anak. Meninggal suami, maka nafkah beralih kepada wali, bukan kepada si ibu. Siapa yang harus tanggung nafkah si anak ini kalau meninggal ayahnya? Yang pertama, kakek dari si anak ini. Kalau tidak ada kakek, maka wali dari ayahnya, pamannya, pak awanya, om, pak cik, tulang, siapa-siapa saja yang disebut, itu berhak dan wajib menanggung nafkah si keponakan. Sekolahkan dia, kasih makan, bukan ibu. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik. Sebagaimana wajib nafkah kepada ayah, di ujung ayat Allah katakan begitulah wajibnya juga kepada ahli waris. Artinya wali yang dimaksud. Sekarang kan enggak begitu, Pak. Begitu meninggal,
Maka yang paling sedih itu janda itu, dia terpaksa mencari nafkah. Dia jualan lontong, kadang-kadang keliling-keliling di pasar. Anaknya Pak meroh-roh. Meroh-roh apa? Berserak-serak. Gimana berserak-serak? Hah? Terlantar. Ya, baik. Kalau anak yatim tahu dia bahasa ini. Anak terlantar, Pak, terlantar, subhanallah. Ibunya mencari nafkah, pamannya kaya, pakwanya kaya. Enggak ada sedikit pun bantuan ke anak yatim, subhanallah. Inilah orang-orang yang Allah sebut ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Tahukah engkau para pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Iaitu orang-orang yang membiarkan anak yatim hidup dalam penderitaan. Siapa mereka? Wali. Ini nomor satu yang dituding ini adalah wali. Sekarang Pak Wab, Om semuanya enggak peduli sama keponakan yang yatim. Nanti datang paling sekali hari raya. Angpau 5.000. Setahun sekali 5.000 angpau. Ini adik ipar kita. Si janda ni, subhanallah, pontang-panting cari rezeki. Nah, ini Pak, ini kesalahan kita paling banyak. Makanya nanti jangan pikir kita aman mendapatkan surga kalau ada anak saudara kita, anak adik kita yang yatim yang kita tidak tolong. Nah, ini makanya hal-hal begini itu perlu diperhatikan, ya. Baik, jadi sering-seringlah berkeliling-keliling kepada janda dan anak yatim. Sering-sering tolong anak yatim. Oh, sayang sama mamaknya, sekaligus tolong mamaknya. Kalau perlu mamak-mamaknya diasuh sekaligus. Tinggal minta izin saja sama isteri pertama, selesai urusan. Makanya isteri itu diajak ikut pengajian biar dia memberi izin. Begitu, Pak. Ya? Baik, sudah. Saya cukupkan sampai di sini. Sebelum para isteri mengamuk-ngamuk, saya cukupkan sampai di sini. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.